Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi negosiasi. Tapi sebelum kami masuk ke penjelasannya, izinkanlah saya memperkenalkan setiap anggota kelompok. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Yuantania Sinlae sebagai pemateri kedua sekaligus moderator. Berikutnya ada Saudari Alia Septi Wulandari sebagai pemateri kedua. Dilanjutkan ada Saudara Alvito Marsandi sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir ada Saudari Devia Syarini sebagai pemateri satu dan terakhir. Dengan tidak memperpanjang waktu, saya mempersilakan pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Silakan. Saya Devia Syahrani, NIM 2022008160. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian negosiasi. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri. Suatu proses negosiasi selalu melibatkan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, mencari suatu kesepakatan kedua belah pihak, dan mencapai tujuan yang dikehendaki bersama kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan suatu kesepakatan kedua belah pihak. Yang pertama ada persiapan yang cermat, kemudian yang kedua presentasi dan evaluasi yang jelas mengenai posisi kedua belah pihak, keterampilan, pengalaman, motivasi, pikiran yang terbuka. Kemudian yang ketiga, pendekatan yang logis atau masuk akal untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik. Dan yang terakhir ada kemauan untuk membuat konsesi demi mencapai kesepakatan melalui kompromi bila terjadi kemacetan. Jadi, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi yang berlangsung secara kontinu atau terus-menerus hingga tercapai suatu kesepakatan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, slide kedua akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas di sini tentang proses negosiasi. Di mana negosiasi sendiri ada beberapa tahap-tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua ada tahap implementasi, dan yang ketiga ada tahap peninjauan negosiasi. Yang pertama yang saya akan bahas adalah tahap perencanaan, di mana ketika kita bernegosiasi kita harus mempunyai rencana dengan yang baik dan benar. Ketika kita akan bernegosiasi, rencana yang baik dan benar perlu kita lakukan untuk agar negosiasi tersebut bisa berjalan dengan baik. Tahap perencanaan negosiasi membutuhkan 3 tugas utama, yaitu merencanakan sasaran negosiasi, memutuskan strategi, dan memperjelas proses bernegosiasi. Sasaran negosiasi adalah apa hasil yang diharapkan dalam bernegosiasi. Hal ini merupakan salah satu alasan utama mengapa seseorang bernegosiasi. Penentuan sasaran atau target dalam bernegosiasi sangatlah penting sebagai arahan atau petunjuk dalam bernegosiasi. Di sini ketika bernegosiasi kita harus memiliki sasaran yang tepat. Misal katakanlah ketika kita akan bernegosiasi, kita sudah merencanakan, nah kita harus menentukan sasaran yang tepat. Seperti misalnya contoh kita ingin menjual atau bernegosiasi dengan orang yang misal katakanlah anak-anak mungkin apa sih sasarannya, apa sih yang mereka butuhkan. Nah kita harus pandai untuk memahami sasaran lawan negosiasi kita. Yang kedua adalah strategi negosiasi. Sebelum kita melakukan negosiasi, kita harus mempunyai strategi bernegosiasi. Tidak mungkin kita melakukan negosiasi tanpa mempunyai strategi tertentu. Negosiasi dilakukan dengan cara kita menyusun sebuah rencana atau strategi
bagaimana negosiasi yang baik dan benar. Tidak mungkin negosiasi kita lakukan secara spontan atau secara tiba-tiba tanpa memikirkan strategi yang akan kita lakukan ke depannya. Yang ketiga adalah proses negosiasi. Proses menegosiasi sebelum mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, perlu diketahui bahwa dalam setiap negosiasi sangatlah diperlukan yang namanya proses negosiasi yang melibatkan kedua belah pihak. Proses negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang menguntungkan. Di sini jelas, ketika kita bernegosiasi, kita mempunyai proses yang baik dan benar. Ada kedua belah pihak di dalam negosiasi. Negosiasi tersebut melalui proses yang baik dan benar, maka negosiasi tersebut bisa dikatakan dengan negosiasi yang baik. Proses negosiasi di sini berarti negosiasi yang saat kita bernegosiasi kita sudah melakukan negosiasi, dan ketika itu negosiasi kita lakukan, kita melakukan tawar-menawar dengan waktu, dengan tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah tahap implementasi. Tahap implementasi di sini merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Di sini berarti tahap implementasi terjadi ketika kita melakukan negosiasi, tidak terjadi sebelum atau sesudah implementasi, sesudah negosiasi. Di sini ada beberapa poin yang saya ambil, yaitu taktik cara Anda, taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa, dan taktik melangkah ke tujuan lain. Yang pertama adalah taktik cara Anda. Di sini dijelaskan bahwa Anda mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Kita harus ketika kita bernegosiasi, kita harus mengetahui tujuan apa yang akan dituju oleh lawan negosiasi kita. Misal, lawan negosiasi kita itu mempunyai tujuan untuk menawar harga dengan katakanlah sesuai dengan dirinya sendiri, sesuai yang sudah ditentukan oleh lawan negosiasi kita. Kita harus bersikeras dan memihak pihak lawan. Kita harus bersikeras dan memaksa pihak lawan agar percaya, dan kita harus mempertahankan apa yang kita sudah persiapkan sebelumnya. Kita tidak boleh harus mau-mau aja dengan apa yang ditawarkan atau yang dituju. Misal katakanlah lawan negosiasi kita itu bersikeras atau ingin mendapatkan tujuan yang ingin dia tuju sendiri. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mempertahankan dan bersikeras bahwa proses negosiasi kita ini memiliki inisiatif dan kita harus mempertahankannya. Kita juga harus bersikeras bahwa kita kepada lawan negosiasi kita bahwa kitalah yang benar. Lalu selanjutnya adalah taktik bekerja sama. Taktik ini menegaskan bahwa Anda mau mendengarkan pihak lawan dan mengetahui apa yang ada di benak mereka. Di sini menjelaskan Andalah yang memutuskan untuk bersikap reaktif bukan proaktif, siap bekerja sama jika proposal pihak lawan sejalan dengan sasaran Anda. Anda setuju, tidak setuju, dan kadang-kadang mengembangkan ide-ide mereka. Anda membuat mereka berhasil. Ketika kita bernegosiasi, kita harus dengan baik bekerja sama dengan lawan negosiasi kita. Kita juga harus melihat bahwa lawan negosiasi kita juga bisa dan mampu bekerja sama dengan kita. Kita harus memutuskan bagaimana sikap yang reaktif. Kita tidak boleh mempunyai sikap yang proaktif ketika kita bernegosiasi, karena itu bisa membuat pikiran atau benak lawan negosiasi kita itu tidak sejalan dengan kerjasama yang akan kita jalin
ketika kita bernegosiasi. Lalu selanjutnya ada taktik tidak bertindak apa-apa. Tidak bertindak apa-apa di sini tidak berarti kita tidak bertindak diam saja ketika kita bernegosiasi. Ketika kita bernegosiasi, taktik tidak berbuat apa-apa ini berarti ketika kita bersikukuh pada pendirian sebelumnya dan tidak dapat berubah. Ketika kita bernegosiasi, pasti ada lawan yang menawar atau memiliki perspektif sendiri. Itu kita tidak akan mempunyai pikiran untuk berubah. Kita tetap kukuh terhadap pendirian kita sebelumnya. Salah satu trik ini untuk mengulur waktu, upaya untuk membuat pihak lawan gugup atau grogi, dan percaya inilah saatnya untuk menilai secara prospektif. Lalu selanjutnya ada taktik melangkah ke tujuan lain. Taktik ini menuntut Andalah yang harus aktif menggeser suatu persoalan ke persoalan lain. Andalah yang menang, mencoba untuk menghibur dari suatu persoalan agar tidak dibahas lagi. Taktik ini diambil dengan beberapa alasan sebagai berikut. Anda punya peluang untuk memenangkan negosiasi saat ini. Pihak lain justru yang akan memperoleh peluang memenangkan negosiasi bila suatu persoalan dibahas lagi. Waktunya tidak tepat, atau adanya kesepakatan lain yang perlu dibahas lebih dulu. Di sini berarti melangkah ke tujuan lain berarti ketika kita selesai dengan negosiasi kita dengan lawan negosiasi kita harus melangkah ke tujuan lain. Kita harus pindah atau kita tidak boleh di situ-situ saja dan kita tidak boleh membahas itu lagi. Itu akan terjadi ketika kita bernegosiasi. Ketika kita bernegosiasi, ketika kita misal katakanlah mengungkit tujuan itu, mengungkit tujuan yang sebelumnya, kita akan kalah oleh lawan negosiasi kita. Kita harus bersikukuh dengan menggeser suatu persoalan ke persoalan lain, bahwa kitalah yang menang dalam negosiasi ini. Lalu yang terakhir adalah tahap peninjauan negosiasi. Ketika kita selesai dengan negosiasi kita perlu meninjau negosiasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini menjelaskan ketika kita bernegosiasi, alasan untuk mengapa tahap peninjauan ini dilakukan ketika kita selesai bernegosiasi untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Jika belum, kita harus belajar dari pengalaman dan kita harus melakukan kita harus menjadikan pengalaman yang sudah kita lalui ketika pengalaman itu tidak mencapai tujuan, kita harus melakukan menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran bagi kita. Jika iya, maka pastikan apa yang sudah kita lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan kita masing-masing. Itu sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan bernegosiasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bernegosiasi. Di sini ada 6 poin penting keterampilan bernegosiasi. Yang pertama, persiapan. Persiapan yang baik merupakan salah satu kunci sukses negosiasi. Tanpa persiapan yang baik, hasil yang diperoleh dalam bernegosiasi tidak akan memuaskan kedua belah pihak atau bahkan akan mengalami kegagalan yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan atau kegagalan bagi kedua belah pihak. Lalu poin yang kedua adalah memulai negosiasi. Dalam memulai negosiasi, kita perlu memperhatikan beberapa hal penting. Misalnya seperti pemilihan tempat yang tepat, waktu yang tepat, terus kita harus bisa menghadapi konflik berkomunikasi secara efektif. Kita harus bisa meningkatkan keterampilan dalam mendengarkan.
Dan yang terakhir, mencapai kesepakatan yang lebih cepat. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga adalah strategi dan taktik. Strategi sendiri didefinisikan sebagai rencana atau metode yang digunakan untuk mencapai proses bernegosiasi. Sedangkan taktik mengacu pada langkah-langkah atau tindakan yang diambil dalam proses negosiasi untuk mendukung atau menerapkan strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk poin yang keempat, kompromi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa proses bernegosiasi melibatkan kedua belah pihak. Kompromi merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Seorang negosiator perlu menyajikan kerangka dasar atau garis besarnya terlebih dahulu, kemudian melangkah pada perbedaan kedua belah pihak secara lebih inti atau spesifik, dan akhirnya disajikan pernyataan yang bersifat penilaian untuk mendukung posisi mereka. Lalu untuk poin yang kelima atau poin yang terakhir, menghindari kesalahan taktis. Ada beberapa hal yang perlu dihindari dalam proses negosiasi. Yang pertama, kita harus menghindari mengajukan permintaan awal yang tidak logis, misalnya seperti permintaan tinggi untuk penjual dan permintaan rendah untuk pembeli. Misalnya juga, kita membuat konsensi bebas, memulai tanpa daftar penawaran, melakukan negosiasi terlalu cepat, dan menghargai tawaran yang tidak masuk akal. Kita juga tidak boleh memaksakan untuk tetap bernegosiasi dalam keadaan yang sedang tidak baik. Dan yang selanjutnya, ada keterampilan yang dibedakan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, keterampilan konvensional dan keterampilan non-konvensional. Keterampilan konvensional sendiri mengacu pada kemampuan yang umumnya diajarkan atau dipelajari dalam konteks negosiasi yang tradisional atau konvensional. Contohnya, kemampuan komunikasi, analisis situasi, perencanaan, dan persiapan negosiasi, serta mengevaluasi tawaran negosiasi. Selanjutnya, keterampilan non-konvensional. Keterampilan non-konvensional sendiri mengacu pada kemampuan dengan menggunakan teknik atau pendekatan secara lebih inovatif dan kreatif. Contohnya, kemampuan untuk membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh, mengelola emosi dengan baik, menggunakan teknologi informasi untuk mendukung negosiasi, dan mengidentifikasi peluang atau solusi yang tidak konvensional. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Selanjutnya adalah 6 kunci dasar bernegosiasi. Yang pertama, persiapan yang baik. Negosiasi yang tidak disertai dengan persiapan yang baik tidak akan mampu menghasilkan kesepakatan secara optimal. Semakin penting negosiasi, maka semakin banyaknya persiapan yang harus dilakukan. Nah, di sini kita harus melakukan identifikasi pada tahap persiapan atas beberapa hal. Yang pertama, kemungkinan pihak lawan membuka pertanyaan dan posisi. Bagaimana Anda bergerak dari posisi pihak lawan menuju aspirasi Anda, masalah potensial, rintangan, kesepakatan, kebutuhan, dan pilihan yang dimiliki oleh lawan Anda. Yang kedua adalah berlatih. Nah, berlatih bernegosiasi ini merupakan salah satu kunci percaya diri, di mana hal ini dapat menjadi pintu pembuka besar atau kecilnya masalah dan kesulitan yang akan muncul. Cobalah rinci bagaimana Anda berlatih, pendekatan apa yang akan Anda gunakan, pernyataan kunci apa yang akan Anda sampaikan, dan bagaimana Anda merespon pertanyaan dari pihak lawan Anda. Yang ketiga adalah menggambarkan posisi Anda pada beberapa titik. Setiap sisi menggambarkan posisi mereka dengan jelas.
Nah, tujuan Anda adalah bagaimana memberikan kesepakatan kepada pihak lawan untuk berbicara tentang berbagai hal yang berkaitan dengan apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa negosiasi dilakukan. Anda harus dapat mengendalikan apa yang seharusnya Anda lakukan dan jangan terpengaruh dengan pihak lawan Anda. Semakin banyak pihak lawan Anda berbicara, semakin baik bagi Anda. Di mana hal ini untuk Anda mengetahui tentang pihak lawan Anda, berikan umpan pertanyaan yang memungkinkan pihak lawan terus berbicara tentang apa dan bagaimana posisi dia dalam bernegosiasi. Yang keempat adalah membuat suatu usulan atau proposal. Jika pihak lawan Anda mengisyaratkan tidak membuat suatu usulan atau proposal yang ingin diajukan dalam bernegosiasi, saatnya bagi Anda untuk mengusulkannya. Nah, hal ini dapat juga Anda memberikan konsesi yang terlalu dini pada pihak lawan. Namun demikian, pada babak awal tersebut, janganlah kita terlalu berharap munculnya sebuah kesepakatan. Selanjutnya adalah 5, yaitu penawaran. Salah satu respon yang efektif dalam bernegosiasi adalah bagaimana melakukan tawaran bagi pihak-pihak lawan dengan cara yang baik. Namun, proses bernegosiasi tidak dapat dilepas dengan proses penawaran, di mana dalam hal ini guna kesepakatan proses penawaran ini dengan sebaik-baiknya. Yang keenam adalah persetujuan. Dalam proses penawaran yang intens, sangatlah mudah untuk melupakan apa yang telah disetujui sebelumnya. Sasaran dari setiap kali bernegosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan. Suatu kesepakatan tidak hanya terbatas pada hasil akhir dari kesepakatan, tetapi butir-butir dari setiap kesepakatan juga itu menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam proses bernegosiasi. Ingat bahwa proses negosiasi yang baik harus mampu menghasilkan keputusan yang baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan untuk pemateri berikutnya. Di sini pada slide terakhir, saya akan menjelaskan tentang tipe negosiator. Menurut Case, ada 4 tipe negosiator, yaitu negosiator curang, negosiator profesional, negosiator bodoh, dan negosiator naif. Yang pertama, negosiator curang. Kalian harus berhati-hati apabila berhadapan dengan seorang negosiator yang curang, karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Kemudian yang kedua ada negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan mengetahui apa yang sedang dinegosiasikan dan mengetahui bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik. Kemudian yang ketiga ada negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang kalian lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang keluar sebagai pemenang. Yang penting baginya tidak ada pemenang dalam negosiasi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, negosiator naif. Ia adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi, tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada lawan pihak negosiasinya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.